ketika Yudas menyerahkan Yesus, apa yang dicatat oleh Lukas pasal 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid, sampai akhirnya Yesus diserahkan. Berarti Yudas yang sudah masuk dalam komunitas Yesus itu ternyata bisa dirasuki setan. Satu contoh lagi, Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Coba konteksnya ini, coba kalau Anda perang ayat ini kan bingung sendiri. Jadi untuk apa Petrus disebut Yesus, "Hai nyala kamu iblis, kamu menjadi batu sandungan bagiku"? Batu sandungan apa yang dimaksud? Batu sandungan untuk Yesus pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Jadi Yesus mencoba menghardik Petrus karena kamu menghalangi rencana aku harus menyelesaikan pekerjaan Bapakku di Yerusalem. Dan itu adalah puncaknya penyaliban. Sementara ketika Yesus mau diserahkan, iblis masuk ke kepala Yudas supaya Yudas menyerahkan Yesus, dan itu terjadi. Pertanyaannya, iblis itu maunya apa? Menghalangi penyaliban atau menginginkan penyaliban itu terjadi? Lah ini nggak usah dianggap terlalu serius, namanya iblis itu nggak terlalu pinter kok. Di dunia ini tidak ada yang maha kuasa, yang maha berdaulat, yang maha menentukan kecuali Tuhan. Banyak orang membangun teologi itu tidak bisa membedakan antara metafora, metafor itu perumpamaan, dengan hakikatnya. Makanya orang pada bingung. Saudara-saudara, di dalam ilmu filsafat itu ada cabang yang namanya teodise. Teodise itu apa? Teodise itu realitas kejahatan dan hubungannya dengan theos. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan tetap merajalela? Kalau Tuhan itu ada, kenapa tetap ada genosida orang-orang Kristen di Nigeria? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan membiarkan ketika Israel difitnah katanya genosida, padahal yang genosida justru di Nigeria? Nah ini nyerempet-nyerempet sedikit lah. Karena media sosial selalu dikuasai oleh roh-roh di udara. Benar apa tidak? Nah saudara-saudara, teodise mencoba menjawab itu. Di mana Tuhan ketika terjadinya kejahatan? Itu mau dijawab, apakah Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan tetap maha kuasa, Tuhan tetap berdaulat. Tapi kenapa ada kejahatan? Karena ada pilihan bebas. Itulah yang disebut free will. Itulah kenapa maka buah pengetahuan itu namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di sini ada pilihan, saudara-saudara. Pilihan itu yang membuat realitas kejahatan tetap ada di dunia. Kalau tidak ada pilihan bebas, tentu di situ tidak ada penghakiman. Karena semua sudah ditentukan, ini yang jahat, ini yang baik. Itu satu. Yang kedua, agama-agama di dunia ini ada yang mencoba menuntaskan jawaban. Ini kita belum ngomong Alkitab dulu, kita ngomong ilmu agama-agama dulu. Saya biasanya kalau ngomong Alkitab paling akhir, karena bagi saya Alkitab itu yang tertinggi. Yang tertinggi jangan ditaruh di depan. Yang ditaruh di depan itu yang kopral-kopral, yang prajurit-prajurit gitu ya. Yang tertinggi itu adalah kesimpulannya agama-agama yang mencoba menuntaskan kejahatan itu bagaimana dijawab. Kenapa eksistensinya masih ada? Dulu ada agama namanya Zoroastrianism. Zoroaster itu mempunyai keyakinan bahwa di dunia ini ada dua penguasa yang baik
dan satunya penguasa yang jahat, Ahura Mazda Ahriman. Itu agama Persia kuno. Maka perbuatan baik, perbuatan jahat itu akan terus-menerus berperang sampai akhir dunia. Pertanyaannya, apa Tuhan itu maha kuasa? Masa ngelawan setan aja gak menang-menang? Benar gak? Dan cara pikir dualistik ini mempengaruhi sadar atau tidak sadar cara kita berteologi. Misalnya pandangan yang mengatakan Tuhan itu maha suci, itu sangat benar dan pasti benar. Manusia penuh dosa, tanpa dibuktikan sudah terbukti sendiri. Tapi pertanyaannya, Tuhan yang maha suci, manusia itu penuh dengan dosa, tidak bisa bertemu. Supaya bisa bertemu harus ada korban pengganti. Jadi gimana Pak? Jadi Allah harus mengirimkan putranya ke dunia untuk menjadi korban penebus dosa. Terus saya tanya, mulai kapan Tuhan terikat dengan keharusan? Kalau kamu mengatakan Tuhan harus, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena diikat oleh hukum alam. Ayo pikir lagi yang lebih dalam. Jadi salib itu adalah puncak kasih Allah kepada dunia. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun, termasuk berhutang pada setan. Setan itu kecil, tidak terlalu cerdas. Bisanya cuma ganggu-ganggu. Perhatikan ini saudara-saudara, makanya dengan demikian, kalau dikatakan bahwa setan maunya apa? Maunya penyaliban terjadi apa tidak? Atau maunya jangan sampai Yesus pergi ke Yerusalem. Maka dia bingung sendiri. Dia mempengaruhi Petrus. Makanya Petrus pikirannya mencegah Yesus ke Yerusalem. Tapi pada waktu yang lebih mendesak lagi, dia masuk ke kepala Yudas sampai menyerahkan Tuhan Yesus, dan itu terjadi. Itu bukti kebingungan setan. Dan itu bukti bahwa setan tidak bisa mengalahkan Tuhan itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Makanya kalau membaca Alkitab itu ya perspektifnya mesti lengkap, bukannya sekedar ayat per ayat. Aku telah ditebus dengan harga yang mahal. Aku telah dibeli, misalnya Rasul Paulus. Apakah Tuhan membeli Paulus, kemudian Paulus kehilangan eksistensinya? Membeli, menebus di sini beda dengan menebus di Pegadaian. Ini ungkapan-ungkapan ritus yang sebetulnya puncaknya itu adalah kasih yang mendekatkan. Makanya kata korban dalam bahasa Ibrani itu aslinya dari kata kereb. Kereb itu artinya dekat, bahasa Arabnya karib. Sahabat karib, sahabat dekat. Jadi sebetulnya hakikat korban itu mendekatkan manusia dengan Tuhan. Setan itu tidak maha kuasa, itu betul. Karena itu kenapa Tuhan membiarkan kejahatan? Ya memang Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi agar ada yang namanya moralitas. Moralitas itu kan dilakukan penilaian toh. Kalau misalnya Anda ikut ujian, soalnya 10, lalu salah 1, kan dapat 9. Tapi kalau Anda tidak pernah ikut ujian, ya nggak pernah dapat nilai. Malaikat pernah ikut ujian? Tidak pernah. Manusia sesalah apapun ikut ujian, makanya pernah jatuh tapi bangun lagi. Ada pertobatan di situ. Jadi kita baca misalnya, Tuhan mengizinkan kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 12. Ini konteksnya ketika Tuhan mengatakan kepada iblis, karena di antara anak-anak Allah itu ada iblis menghadap dan dia baru keliling dunia. Lalu Tuhan mengatakan, coba lihat hambaku Ayub, kesalehannya luar biasa. Iya mesti aja karena engkau berkati dia, coba kalau kau tarik berkatnya. Kira-kira konteksnya seperti itu ayat 12. Maka Tuhan berkata kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu.
Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi iblis mencobai Ayub itu seizin Tuhan. Jadi tidak pernah iblis memiliki rencana otonom pada dirinya sendiri. Tetapi itu semua seizin dengan Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan tidak sebanding dengan setan. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan iblis. Karena Tuhan itu maha kuasa. Ini ndak usah ngomong Alkitab, belajar filsafat aja selesai. Kadang-kadang kalau ayat Alkitab dipertentangkan satu sama lain, hati saya dongkol sekali. Ini ilmunya pas-pasan, tapi ngomongnya terlalu pede. Kita tidak mikir bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan, yang kita perdebatan, yang kita jadikan kontroversi, itu selalu diintip oleh orang lain. Dan itu akan dijadikan apa? Dijadikan alat untuk membuli kekristenan. Karena itu awasilah tanda-tanda zaman, tapi juga awasilah dirimu sendiri. Lalu yang kedua, soal bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Contohnya Tuhan memberikan kasus yang tadi kita baca. Yohanes kan lapor, Yohanes kan maunya baik, maunya kemurnian iman. Itu orang yang belum lulus pelajaran katekisasi di gereja, masa bisa mengusir setan atas nama Yesus? Lah berarti kan ada iman. Coba bandingkan, mereka yang di dalam Kristus saja sebetulnya juga kalau tidak benar-benar bersandar pada Kristus, setan masih bisa masuk. Nah saudara-saudara, maka Yesus katakan jangan kamu cegah dia. Sebab seorang tidak mungkin melakukan mujizat sekaligus, mujizat atas nama Yesus sekaligus mengumpat. Karena ada iman di situ. Ketika 70 murid itu datang melaporkan kepada Tuhan, setan-setan pun tunduk karena namamu. Itu Yesus tidak menanggapi terlalu heboh. Bukan itu yang dihebohkan. Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Jadi kejatuhan setan itu sebagai awal terbukanya berita gembira tentang Kristus. Itulah sebabnya di dalam peperangan rohani biasanya sebelum suatu daerah itu dimenangkan bagi Tuhan, biasanya terjadi setan-setan ditaklukkan dulu. Seorang pekabar Injil dan seorang yang sangat saleh namanya Alkidis Hilarion. Dia melayani orang-orang Arab pada masanya, abad keempat. Ketika dia berjalan di perkampungan-perkampungan Arab, tiba-tiba ada banyak orang-orang Arab bermanifestasi. Dia rebah jatuh karena dia terbebas dari Dewi Afrodit, Dewi Lata, Usa dan Manat. Itu tercatat dalam sejarah gereja, Historia Ecclesiastica. Jadi bukti profetik pengusiran setan itu sejak awal terjadi ketika Yesus mengatakan kamu akan mengusir setan atas namaku dan seterusnya. Dalam sejarah gereja diteruskan sampai hari ini. Maka di gereja-gereja timur bersamaan dengan baptisan itu adalah penengkingan setan. Jadi setan itu pertama jangan terlalu diremehkan. Karena apa? Kita tidak waspada terhadap setan. Nah ada banyak gereja-gereja modern yang meremehkan setan. Ya sudahlah itu enggak ada, itu hanya kebetulan. Gitu. Tapi ada gereja yang terlampau membuat setan GR. Nah ini kan, jadi setan itu biasa-biasa aja lah. Dia nggak maha tahu. Karena itu dia bingung. Dia maunya menggagalkan salib atau tidak. Intinya setan itu ingin membunuh Yesus.
Pikirannya ketika Yesus mati dibunuh, itu akhir dari segala karya Yesus di muka bumi. Setan nggak mikir kalau dia akan bangkit lagi pada hari ketiga. Jadi setan itu salah sangka. Saudara-saudara, jadi benar bahwa pembunuhan itu adalah rencana setan. Ya, dari awal setan itu bapak segala pembunuh. Tapi jangan buat setan terlalu GR. Semua yang terjadi di alam ini tidak ada yang lepas dari ketentuan dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tetap aktor utamanya, yang lain-lain cuman figuran. Kita sama setan sama-sama figurannya. Maka yang berperang dengan Tuhan dengan setan, yang berperang itu kita lawan setan. Ayo, berani apa tidak? Kalau berani lawan setan, jangan suka menghasut, jangan suka mengadu domba sesama Kristen. Itu caranya kita lepas dari setan. Di satu pihak kita sudah diberi kecerdasan, kepintaran, tapi setan sudah bingung ini. Bingung itu ketika orang Kristen argumentasinya nggak terbantah lagi. Apa yang kira-kira setan lakukan? Memainkan emosi kita supaya kita marah. Lah ketika marah satu frekuensi dengan setan, karena setan itu suka naik darah. Yang kedua, egomu yang dimainkan. Wah, kamu lebih hebat dari dia, kamu lebih luar biasa dari dia. Dan biasanya itu penyakit jemaat yang suka menyesatkan pendetanya. Karena apa? Pendeta itu biasa jatuh, pendeta juga manusia, kadang-kadang tidak tahan sanjungan. Apalagi yang di atas. Ya, apa ya? Pasti ya-nya ini. Benar enggak? Maka kita saling menjaga. Maka saudara-saudara, seorang tokoh itu selalu mengalami kesepian. Mengapa kesepian? Ini jangan contoh Alkitab dulu, contoh duniawi aja lah. Saya suka yang duniawi-duniawi begini. Supaya Alkitab nggak tersentuh. Enak aja yang lain nggak boleh disentuh. Alkitab selalu dijadikan bahan bulian. Saya ingin memprotek Alkitab dari bulianmu. Maka saya tidak usah membaca Alkitab dulu. Kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, cukup membaca Flavius Josephus. Kalau sekedar mengatakan yang dikorbankan itu siapa, cukup Anda membaca The Dead Sea Scroll, naskah dari Gua keempat. 2100 tahun yang lalu, Kejadian pasal 22 ayat 2 bunyinya tetap sama. Wa yumerkhahna et binecha et yehitika asr akapta et yitsah. Ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Iska. Itu ada di dalam naskah Masoretik abad ke-10 Masehi, ada di dalam The Dead Sea Scroll abad pertama sebelum Masehi, ada Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi. Baik itu Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria, Iska bunyinya sama. Kalau pada perbedaan satu-satunya Samaria, Wileh lika el eret hamore, dan bawalah dia ke tanah More, yang ditafsirkan Gerisim. Lalu di dalam Taurat Yahudi Kristen berbunyi Wileh lika el eret hamurya, bawalah dia ke tanah Muria, yaitu di Yerusalem. Itu karena apa? Jawabannya karena orang Samaria sakit hati, ditolak dalam pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi bisa dirunut secara historis. Nah saudara-saudara, namun kita bisa melihat begini. Tapi apakah kira-kira penyalipan itu memang ada dalam skenario Tuhan? Itu yang dipersoalkan. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Bambang baru ngomong sekarang? Biar reda dulu. Nanti kalau hingar-bingarnya belum reda, saya diangkat, dibenturkan dengan yang lain, masuk lagi dengan skenario setan yang kurang cerdas tadi. Makanya jangan kalah cerdas dengan setan. Satu syaratnya pertama, jangan gila sanjungan.
Yang kedua, jangan gampang marah. Yang ketiga, waspada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Selalu dekat, konfirmasi sama Tuhan, ini maksudnya apa. Itu yang terjadi saudara-saudara. Lalu, tapi di atas semua yang kita bicarakan sekarang, saya tetap tidak berani untuk mengatakan, semudah mengatakan hitam atau putih. Karena kalau Tuhan semua itu bisa kita tuntaskan dengan akal kita, dia tidak lagi menjadi Tuhan yang maha kuasa. Karena semua di bawah akal pikiran kita. Coba tentang salib. Salib itu adalah hukuman di zaman Romawi, bahkan di zaman Persia sudah ada. Tapi coba sekarang baca satu ayat saja. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15, coba. Kejadian pasal 3 ayat 15 itu bicara tentang nubuat permusuhan setan dengan keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bukan saya, tapi bapak-bapak gereja, para leluhur iman kita mengatakan ini implisit berbicara tentang nubuat penyalipan. Yaitu apa? Bahwa keturunan Hawa, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Tapi ular akan meremukkan tumitnya. Tumit di situ adalah tumitnya Yesus. Maka ini berbicara tentang penyalipan. Tapi pertanyaannya, loh, bukankah hukuman model salib itu baru terjadi di zaman Persia? Saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana orang Yahudi menafsirkan ini? Orang Yahudi menafsirkan ini misalnya, saya selalu memberi referensi. Jadi tidak hanya sekedar kitabnya Kristen, tapi juga tafsirnya Yahudi. Kenapa? Karena kita berbagi kitab sama Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya cuma perjanjian lama, kalau kitab perjanjian lama dan baru. Kenapa ada yang baru? Karena nubuat Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33 sudah dikenapi bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Israel dan dengan Yehuda. Perjanjian baru. Makanya kitab suci kita disebut perjanjian baru. Bagi orang Yahudi misalnya dalam salah satu targum, peperangan antara keturunan Hawa, maksudnya umat manusia, dengan iblis. Katanya targum begini, ketika Israel, kenapa dikatakan Israel di situ? Karena tumit itu akeb dalam bahasa Ibrani. Dan itu satu akar kata dengan Yaakov, nama Yakub. Siapa yang diubah jadi nama Israel? Yakub. Siapa yang mengubahnya? Tuhan. Jadi orang Kristen jangan ikut-ikut dunia medsos yang mengatakan, yang menyebut Israel dengan Israel. Tidak boleh. Sekalipun itu guyon, itu guyonan yang tidak bernilai teologis. Karena Tuhanlah yang mengubah nama Yakub menjadi Yisrael. Tidak boleh kita mengatakan Israel. Ingat sama saya, tidak boleh mengucapkan Israel. Sekalipun itu hanya guyonan. Guyonan yang tidak lucu di mata Tuhan. Ya, jadi diubahlah nama Israel. Maka orang Yahudi membatasi dulu dari Yakub. Yakub melawan siapa? Melawan setan. Berarti Israel melawan setan. Ketika Israel setia pada Taurat, maka setan yang terluka. Namun ketika Israel mulai meninggalkan Taurat, maka iblis yang terluka. Kejadian itu akan terus berulang-ulang, terus berulang dan berulang. Pertarungan antara Yetzer Hara dan Yetzer Hatov, antara
kebaikan, hasrat kepada yang baik, dan hasrat kepada yang jahat. Terus menerus akan berulang sampai hari-hari Sang Mesias. Jadi karena Israel sekarang belum menerima Yesus sebagai Mesias, maka pertarungan itu masih terus berlangsung sampai datangnya Mesias. Tapi bagi kita orang Kristen, Mesias sudah datang. Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, seorang Gunaikos. Itu mengingatkan bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang dibuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi kekristenan itu fulfillment dari Yudaisme. Maka tidak bisa kita memisahkan kekristenan dari akar Yahudinya. Namun jangan hanya berhenti sampai Yahudi. Kalau berhenti sampai Yahudi, Anda tidak ketemu dengan Sang Mesias, karena Mesias belum datang.